Itu satu contoh saja yang bisa betul-betul sangat berarti. Kalau tidak ada kekuasaan, belum tentu menteri akan jawab. Belum tentu bupati akan angkat telepon. Belum tentu gubernur mau angkat telepon. Saya dan kawan-kawan saya, staf saya banyak cerita ya, Pak Kobalen. Dalam oposisi saya nggak dianggap, ya. Kobalen nggak dianggap, Prabowo nggak dianggap. Kita pernah minta bantuan dari seorang Kapolda kan untuk bantu orang ya yang tertindas dan yang nggak mau Kapolda itu nggak mau angkat telepon, ya. Hashim minta bantuan nggak dianggap, betul. Kita oposisi nggak dianggap. Orang nggak punya kekuasaan, Pak Pendeta, Pak Pastor, nggak dianggap di Indonesia ini. Maaf, ini realita. Ini realita. Saya, Pak Aristo minta bantuan saya kemarin. Ya saya baru kaget, saya baru sadar. Ada 42 jemaatnya tertampar di Israel. Yerusalem dikena bom, misil dan sebagainya. Pak Aristo telepon saya minta bantuan dari seorang duta besar ya negara tetangga, sehingga kita nggak usah semua ya. Saya angkat telepon, langsung dijawab oleh duta besar. Kenapa dijawab? Saya nggak usah sebut, mungkin beliau tidak berbeda dengan duta besar lainnya. Karena Hashim punya kekuasaan. Bapak juga telepon, saya bilang ke Pak Aristo, kekuasaan saya datang dari Tuhan Yesus, betul? Betul? Saya berbuat karena Tuhan Yesus. Ya enggak? Ini maknanya. Kenapa kita berbuat? Mudah-mudahan bisa dapat kekuasaan untuk berbuat baik. Dan kita bisa berbuat baik kalau niat baik. Kita tulus berbuat baik. Ya. Jangan sampai kita kepakai kekuasaan untuk berbuat jahat. Jangan kita sombong. Ya, jangan kita, tadi disebut beberapa bupati sudah berkuasa. Saya mau sampaikan, saat ini Gubernur Sulawesi Utara orang Kristen, Julius Silvanus Kumaling. Gubernur Maluku juga orang Kristen, Hendrik Welawarisa. Nggak mungkin mereka bisa jadi gubernur kalau bukan ada Gerindra, kekuasaan. Ya enggak? Sekarang kawan kita, Kang Deddy Mulyadi, ya dia Muslim yang dituduh Sunda Wiwitan, sebagai kejawen, walaupun saya tahu dia orang Muslim yang taat, betul nggak? Dia jadi gubernur karena Gerindra, karena kita. Dan dia bertekad, sudah berapa kali dia bertekad, dia janji, dia akan membela umat Kristen dan umat-umat lainnya di wilayah Jawa Barat. So kalau ada gereja ditutup, ada gereja atau apa, kita lapor aja gubernur. Gubernur pasti bantu kita. Itu makna dari kekuasaan, itu makna dari perjuangan politik. Kenapa saya sebut ini? Karena masih ada, dulu lebih banyak ya, tapi masih ada yang bilang, kenapa masuk politik? Politik itu jahat, politik itu punya setan-setan, politik itu lumpur, politik itu becek, politik itu bau. Saya katakan itu semua benar. Ranah politik penuh dengan setan-setan. Ranah politik penuh dengan hamba iblis. Tapi kalau kita orang yang mau memperbaiki bangsa dan nasib bangsa Indonesia dan rakyat kita dan umat kita, kita juga harus berjuang dan bertarung di ranah politik untuk kebaikan.
bukan untuk cari harta. Saya tahu banyak orang masuk politik untuk cari harta. Saya tahu itu dan kita semua tahu itu. Dan mungkin kita sudah tahu dan kenal siapa mereka. Tapi hendaknya orang gekira yang jadi pejuang politik, ya, gekira bukan paguyuban, gekira bukan arisan, ya, gekira bukan study group, ya maaf, bukan study group Alkitab, bukan. Kita adalah alat perjuangan dari Gerindra untuk merubah dan menjaga yang nasib bangsa kita, memajukan bangsa kita. Ini yang saya mau ingatkan kembali semua dari kawan-kawan lama dan kawan baru di Gekira, sebetulnya tujuan politik Indonesia itu apa? Tujuan politik Gerindra apa? Dan tujuan politik Gekira itu apa? Karena Gekira adalah sayap dan alat daripada Gerindra.